Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Okta. Kali ini kita akan belajar sebuah framework backend yang sering sekali digunakan di aplikasi-aplikasi pemerintahan, yaitu Laravel menggunakan PHP. Oke, jadi kita mulai aja kayaknya. Eh, Tanpa perlu basa-basi, kita langsung terjun aja ke apa namanya tutorialnya. Kalau lo mau ngelihat penjelasan apa itu Laravel segala macam, kalian bisa datangin website dokumentasi Laravel ya. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini gua asumsikan kalian udah setup install environment untuk Laravel development seperti mungkin seperti SAM, control panel, lalu kalian eh, udah install apa namanya tuh Composer dan install Laravel ya di komputer kalian. Jadi kita bisa langsung apa namanya terjun ke tutorial ya. Jadi oke, kita mulai. Kalau semuanya udah siap, semua udah terinstall, kita tinggal bikin project Laravel baru dengan cara mengetik Laravel new, nama projectnya misalnya belajar Laravel bareng. Tuh, kita pencet enter, dia akan generate filenya dan install beberapa dependencies dari Laravel server gitu. Kita tunggu aja sampai selesai. Mungkin bagian ini akan gue percepat supaya kalian gak nunggu lama. Oke, jadi ini project ya sudah berhasil di generate dan selanjutnya adalah kita akan membuka projectnya menggunakan Visual Studio Code. Eh, untuk yang belum tahu cara cepat membuka project menggunakan Visual Studio Code menggunakan lagi apa dengan terminal, kalian tinggal ketik aja kode spasi nama project. Misalnya tadi kita namain projectnya apa ya, belajar Laravel barang, tinggal kalian pencet enter, jadi nanti langsung kebuka otomatis Visual Studio Code-nya dengan project kalian seperti ini ya. Udah jelaskan. Itu syaratnya kalian harus menginstal Visual Studio Code terlebih dahulu dan memasukkan eh, path dari Visual Studio Code exe-nya ke dalam environment variable Windows kalian gitu. Jadi kita mulai aja. Kali ini kita akan membahas basic dari root atau create, read, update, dan delete. Jadi pertama-tama yang akan kita buat adalah create terlebih dahulu untuk hari ini. Bagaimana sih cara membuat API call dengan metode create atau post di Laravel? Oke, pertama-tama kita buka terminal di apa namanya nih, Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan ini terlebih dahulu di terminalnya, PHP artisan generate key. Oh, salah, terbalik. Harusnya PHP artisan key generate enter. Jadi dia akan meng menggenerate random key di dalam environment variable yang sudah di encode dengan base64 supaya aplikasinya apa sih namanya, hmm, untuk mengencrypt session yang berjalan di backend kalian. Jadi kalau misalnya nggak ada key-nya, session kalian nggak aman gitu loh. Kalau yang gue baca dari dokumentasinya ya. Terus
Kalau kalian udah lihat .env-nya dan lihat app key sudah tergenerate di sini. Selanjutnya yang akan kita ubah di dalam .env adalah koneksi dari MySQL-nya. Jadi untuk koneksi kalian sesuaikan dengan localhost PHP MyAdmin kalian. Misalnya hostnya di sini kita set 127.0.0.1.1. Ini maksudnya kita akan mengarahkan hostnya ke localhost dan portnya 3306 yaitu default MySQL host lagi apa default MySQL port. Lalu dengan DB database, nama databasenya belajar Laravel bareng atau yang digenerate oleh Laravel project tadi. Terus username-nya kita set di sini root. eh ini maksudnya tergantung dari username MySQL kalian dan passwordnya juga tergantung dari password MySQL kalian. Kalau di sini gue setnya root dan passwordnya kosong gitu. Jadi biar lebih cepat aja. Oke, kalau udah gitu kita clear dulu konsolnya CLS. Lalu kita generate model baru PHP artisan make model. Jadi habis itu adalah nama modelnya. Misalnya kita mobil gitu. Kita membuat model dengan nama mobil. Lalu kita mencet enter dan dia akan membuat model baru di dalam folder database migration. Bukan, model tuh ada di app, lalu http models. Oh, ternyata di luar folder http model itu. Di sini kita mempunyai model yang berisikan kelas mobil. Lalu kita cek di sini di user. Kita mempunyai beberapa parameter dan variabel yang nantinya akan bisa diakses oleh model. Jadi kita akan copy paste saja ini ke dalam mobil http. Mobil mobil PHP. Lalu di sini kita bisa lihat ada error ya. Kita tinggal hapus saja yang komen di bawah karena tidak ada penutup komennya. Jadi kita nanti akan mengisikan beberapa field yang nantinya bisa di fillable dan yang akan di hide di dalam model ya. Jadi untuk fillable kita akan masukkan name kita tetap ada. Terus di sini tipe mobil. Di sini tahun mobil. Sepertinya seperti itu. Jadi untuk hidden-nya mungkin kita bisa komen dulu karena kita nggak make dulu hidden nih. Lalu kita save. Setelah itu kita generate migration ya terlebih dahulu. Terus kita clear lagi supaya rapi terminalnya. Lalu kita ketikkan php artisan make migration atau migration. Lalu nama migrasinya adalah mobil. Oke, kita pencet enter. Lalu nanti akan terbuat baru mobil di sini. Jadi kita sudah lihat di sini ada beberapa function di dalam kelas yang bernama mobil dulu. Drop if exists. Lalu di sini kita true. Lalu di sini kita skema
lalu titik 2.2 create. Hmm. Kita bikin nama tabelnya adalah mobil, jangan kecil ya, mobil. Lalu sini ada callbacknya, kita ikutin aja function blueprint table. Oke, kita titik koma dulu, jangan lupa titik koma. Lalu setelah kita membuat table mobil, kita mempunyai beberapa isian yang tadi sempat kita bicarakan di migration user yang udah di generate otomatis oleh Laravel. Jadi kita ikutin aja. Jadi selanjutnya adalah table, lalu tipenya adalah string. Tapi sebelum string kita tambahin tambahin ID terlebih dahulu supaya ada identifier dari objek si mobil ini. Jadi pertama kita ketik table panah ID, lalu nggak koma sih, titik koma. Lalu di sini kita lanjutin lagi table string namanya name tadi kan. Terus di situ ada lagi uh, apa, kita lihat di model mobilnya, tipe mobil itu juga string, tipe mobil string tipe mobil, jadi harus sama sama nama di modelnya ya. Lalu table mungkin tahun itu kita buat numbers saja, numbers si integer tahun mobil, jadi kita cuma masukin nomor dari tahun ya. Setelah itu ada lagi nggak ya yang perlu kita masukin? Oh, timestamp ya. Pasti kita masukin table timestamp pakai S supaya kita bisa dapetin data kapan dia di apa namanya dibuat dan kapan dia diupdate. Oke, seperti itu. Kalau udah kita save. Hmm. Habis itu kalau udah semua kita clear lagi terminalnya supaya rapi, dan habis itu kita pencetkan PHP artisan migrate enter. Di sini kita ada warning yang katanya database belajar Laravel bareng nggak ada di MySQL connection. Apakah kamu ingin membuatnya? Jadi kita ketik yes untuk membuat database-nya. Karena ini adalah project baru dan database-nya belum ada, jadi kita mencet yes, enter. Dan voila, di sini kita berhasil membuat semua apa namanya migration dari Firebase lagi ya, Laravel ya. Kita buka admin dari MySQL-nya. Nah, teman-teman, di sini kita udah membuka apa namanya database dari phpMyAdmin, dan kita buka database yang bernama belajar Laravel bareng yang sudah di-generate tadi dan sudah di-migrate juga oleh Laravel command yang kita ketik barusan. Lalu kita pencet yang mobil. Kita cek apakah uh, semua fieldnya sudah masuk. Di sini sudah masuk dan ada ID yang auto increment, lalu ada name, ada tipe mobil, ada tahun mobil, ada created at dan updated at. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat model dan migration di Laravel. Selanjutnya apa itu, Bang? Oke, kalau kalian nanya seperti itu, selanjutnya adalah kita membuat sebuah controller yang nantinya akan kita gunakan di root di router API kita nantinya. Nantinya semua function di dalam controller tersebut bisa dipanggil di
apa API endpoint yang udah kita buat. Oke, langkahnya adalah seperti ini. PHP artisan make controller. Lalu kita masukin nama controller yang bakal kita uh, coding. Jadi nama controllernya adalah mobil controller. Misalnya seperti itu. Kita mencet enter, lalu kita menuju ke folder aplikasi atau app, lalu kita ke folder HTTP, lalu kita ke folder controllers. Di sini kita ngelihat ada file mobil controller yang udah kita bikin, udah kita generate. Lalu di sini ada kelas mobil controller yang mengextend controller. Selanjutnya adalah kita membuat sebuah function seperti ini, function. Hmm. Karena tutorial pertama kita untuk Laravel backend kali ini adalah membuat root, dan kita akan membuat create terlebih dahulu. Jadi kita namakan function kita create mobil baru seperti itu. Lalu selanjutnya apa nih? Di dalam parameter kita masukkan request itu. Oke, ini fungsinya adalah untuk mengambil request field yang kita akan isikan nantinya di Postman atau di HTTP yang udah kalian install. Oke, kita lanjut dulu. Jadi seperti yang tadi gue bilang, parameter request untuk mengambil input field dari user di Postman atau di website yang sudah berjalan. Jadi kita lakukan seperti ini. Pertama kita buat variabel baru bernama name gitu misalnya. Terus request input, lalu name. Berikutnya ada tipe mobil. Kita masukkan lagi di sini request input tipe mobil. Lalu berikutnya ada tahun mobil. Lalu kita ketikkan lagi request input, salah, lalu tahun mobil, dan selesai deh. Coba kita tes untuk mendapatkan input dari user, return. Di sini kita akan mereturn sebuah response yang nantinya akan ditampilkan sebagai JSON seperti ini, response, lalu JSON. Kita tuliskan di sini message, lalu kita tuliskan message-nya seperti ini, misalnya berhasil membuat mobil, jangan deh, data mobil baru. Lalu di bawahnya kita tuliskan data. Ini salah, bukan titik 2 tapi seperti ini panah, karena ini bukan JavaScript atau TypeScript, jadi pakai sama dengan kurung siku kanan. Oke. Lalu di data kita gunakan array, nanti isinya ada nama, gak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Terus kita masukkan variabel name. Selanjutnya ada tipe aja deh. Lalu di sini kita masukkan tipe mobil. Oke, di sini kita ada sedikit kesalahan karena gua ngelihat ada merah-merah. Jadi kita hapus dulu. Lalu kita ganti. Cara cepatnya adalah lu blok semua. Lalu kita ganti dengan square bracket atau kurung kotak. Sip, udah seperti itu. Tapi kan nggak bisa diformat ya. Oke lah, lanjut aja dulu. Atau lu pencet enter aja gitu. Terus di sini kita tab.
Sini kita enter lagi. Di sini kita tap sekali. Oke, di sini kita blok tap sip biar rapih. Setelah itu ada tahun mobil sama dengan panah. Lalu kita masukkan tahun mobil. Udah, setelah itu kita titik koma di sini biar enggak rancu, biar enggak error. Pokoknya jangan lupa titik koma, lalu kita save. Jangan lupa pencet Ctrl S ya banyak-banyak, siapa tahu belum ke save gitu kan. Kebiasaan. Lalu di sini kita clear apa namanya database lagi, terminal ya. Habis itu kita ketikkan php artisan serve, enter. Sudah jalan. Lalu mungkin kita akan buka Postman. Kita pastein di sini, terus kita ganti, waduh, kita ganti ke post metodenya. Lalu kita paste tadi tuh. Jangan ada karakter lain selain http://127.001.8000. Oke. Kalian kalau ngikutin tutorial ya dari awal, kita ada kurang sesuatu. Apa itu? Kita kurang memasukkan router. Oke. Jadi kita punya folder roots yang berisi file api.php. Kita buka. Oke, kalau kita lihat di sini kita mempunyai root, middleware, out, sanctum, user. Oke. Kita nggak butuh ini. Yang kita butuh adalah root .2.2 post. Oke, kita strike forward aja untuk tutorial hari ini. Lalu kita kasih URI-nya create mobil gitu misalnya. Jadi nanti kita ketik di URL bar ya, seperti ini jadinya, https slash 127.0.0.1.28.000 slash create mobil gitu. Nanti kita bakal apa namanya ketik seperti itu. Lalu di sini kita punya apa namanya untuk memasukkan requestnya. Jadi dengan cara seperti ini, kita ambil mobil controller, lalu kelas seperti itu. Lalu ini kita koma, lalu habis itu kita masukkan nama actionnya atau nama functionnya. Jadi kita buat apa sih? Create mobil, benar ya sih? Salah. Create mobil baru. Oke, kita copy aja namanya, lalu kita pastekan di sini. Sip, udah selesai. Ini oke. Karena udah di save, kita coba jalanin di Postman slash create mobil. Karena ini post, kita harus memasukkan body raw. Tipenya kita ganti di sini jadi JSON. Kita brackets, kita masukkan tadi name. Oke, name nggak bisa ya. Oke, harus pakai titik 2, kutip 2 maksud gua. Lalu namanya kita masukkan mobil apa yang keren ya, mobil Civic misalnya. Lalu kita masukkan tipe mobil di sini seperti input apa, request input yang tadi. Di sini kita masukkan apa namanya, Honda. PH-nya gede nggak apa-apa. Lalu di sini tahun mobil. Kita di sini masukkan karena number kita nggak pakai kutip lagi, kita langsung masukin aja 2023. Oke.
Situ udah kita masukin semua segala macam tipe pos. Di sini slash create mobil, lalu di sini ada JSON raw input dengan semua requirementnya. Kita tinggal ketika klik send. Kenapa nih ada error not found? Oh, di sini kita kelupaan eh slash satu lagi, yaitu API. Lalu kita pencet enter. Setelah itu, nah di sini kita udah mendapatkan data dari JSON controller yang udah kita buat tadi. Di sini ada message berhasil membuat data mobil baru. Kita gedein aja. Lalu ada data di sini, ada nama Civic, ada tipe Honda, ada tahun mobil 2023. Oke, kalau lu perhatiin tadi kita cuma bikin hard coded dan datanya belum kesimpan di database. Kita cek apakah datanya kesimpan. Datanya tidak tersimpan karena apa? Karena modelnya tidak kita gunakan. Seperti itu. Jadi untuk menggunakan modelnya, kita membuat suatu variabel. Tipenya mobil ini kita ganti dulu deh jadi huruf besar supaya bisa dipanggil dengan tipe kelas gitu loh. Mobil, model mobil bla 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 segala macam di koma. New model. Lalu setelah kita buat seperti itu, kita masukkan dulu ini ke dalam database. Oke, dengan mencet this mobil model seperti itu, lalu create. Nah, di sini kita punya array atribut. Akan kita isi apa array atributnya? Akan kita isi seperti ini. Array. Oke. Lalu kita ketik name. Sama seperti yang udah kita bikin di model ya. Kalau kita lihat di sini ada variabelnya name, tipe mobil, tahun mobil. Oke. Sama kayak di bawah lah. Ini. Ketik name variabelnya, terus tipe mobil. Jadi kita harus ikutin, benar-benar ikutin tipe mobil. Nah, di sini kita bikin tahun mobil, lalu di sini request lagi tahun mobil. Sip. Begitu ada tambahan lagi save. Setelah itu kita save juga filenya, control save. Terus ini kita biarin aja deh terlebih dahulu, lalu kita masuk ke sini. Kita coba send lagi. Error. Oke, ini kayaknya nggak begini deh. Jadi untuk menggunakan model yang udah kita bikin, sebenarnya kita tinggal begini. Mobil model sama dengan new mobil. Seperti itu. Tapi tanpa ini. Terus kita di sini kita hapus disknya, kita seperti ini, udah save. Kalau kecepatan kalian bisa lihat lagi nih. Oke, udah. Selanjutnya kita coba send lagi. Base table or view not found. Base table belajar relevant. Mobiles doesn't exist. Mobiles. Kenapa pakai S dia? Kita lihat modelnya.
Oke, karena di sini database seharusnya menggunakan S karena bendanya banyak, jamak. Jadi kita harus ganti namanya di sini. Operasi. Jadi nama. Jadi tambahin S. Lalu kita save. Mana save-nya? Kirim. Oke, dah. Harusnya aman. Got it. Nah, kita send lagi. Nah, udah kan tuh. Masuk data ya, message berhasil membuat data mobil, bla bla bla. Kayak tadi nih, coba kita cek di database ya. Apakah datanya sudah masuk juga di dalamnya? Oke, datanya sudah masuk. Kalau kalian lihat di sini, ada Civic, Honda, tipe mobilnya, lalu tahun mobilnya adalah 2023. Seperti itu, teman-teman, cara untuk create di backend Laravel. Oke, seperti itu teman-teman, cara membuat metode create atau metode post di Laravel CRUD. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.